kasus laporan kita terhadap Roy Suryo, Bitor, Hermanto, dan beberapa orang lainnya, Tifa dan Hermanto tersebut, kita sudah terus berjalan gitu. Saat ini juga saya berada di Malaysia. Saya harus pulang malam ini untuk mendampingi pemeriksaan besok. Nah, jadi fokus serius isu-isu mengenai percuma kita melaporkan akan diabolisi dan amnesti oleh Pak Presiden. Justru itu adalah wacana yang terus digembar-gemborkan Roy Suryo. Bagi kami, Roy Suryo tidak usah sombong, tidak usah merasa hebat ya, karena berbeda laporan-laporan atau kejadian-kejadian sebelumnya. Ini adalah satu parah dan suatu kejahatan yang kita anggap mempermalukan dan memperolok-olok Pak Jokowi dan keluarganya. Apalagi Pak Profesor Paiman ya. Itu. Jadi masa baru dilaporin mau diamnesti atau diabolisi, itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Roy Suryo sudah menyadari bahwa dia itu udah galau, bimbang, kelang kabut melihat Pak Jokowi dengan penuh kepercayaan diri gitu. Ketika orang meyakinkan bahwa ada ijazah, dia mempersoalkan tanda tangan, lembar pengesahan skripsi dan lain sebagainya. Itu sudah sungguh sangat tidak pantas ya. Saya catatnya gini ya. Kalau kalian punya ijazah, kemudian lupa naruh foto, apakah ijazahnya asli atau palsu? Kalau kalian punya ijazah, kemudian ijazah fotonya copot, kalian ganti foto, apakah itu tidak sama dengan teman-teman membuat ijazah kalian jadi palsu? Nah, kalau contoh, kalau misalnya orang sekolah ada akselerasi penyesuaian, misalnya SD itu 6 tahun, tiba-tiba nggak ada loncat kelas, apakah akan dipersoalkan karena aturannya tidak ada seperti itu? Itu hanya kebijakan dan kalau kalimat keputusan pejabat itu kayak diskresi. Apakah itu dianggap kesalahan dan bisa meruntuhkan segalanya? Ini dalam pendidikan itu, menurut kami saat ini, ya saya nggak mau bicara lebih dalam lagi karena struktur atau konstruksi universitas dalam hal pendidikan mulai dari awal kuliah sampai sarjana wisuda dan penerimaan ijazah, apakah aturan baku atau bagaimanapun, tapi setahu saya selama UGM mengatakan itu asli ijazah dan keluaran mereka nggak ada masalah gitu. Kenapa Roy Suryo dan respon begitu yakin dan membandingkan atau menggunakan ilmunya untuk memperolok-olok orang dengan cara mengaku itu sebagai penelitian? Nah, di sini saya meminta kepada Bapak Presiden Prabowo ya, yang kita anggap meminimalisir satu proses hukum dan keadilan dengan cara-cara cepat yang memang saya katakan kemarin, harusnya Pak Prabowo mencegah itu pada saat tingkat penyidikan, tidak perlu menunggu orang sudah divonis. Karena bagi saya yang namanya orang yang sudah dihukum divonis itu walaupun diberi abolisi, tetap aja dia adalah mantan terpidana yang diabolisi. Nah, dan upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh misalnya mantan atau penerima abolisi melaporkan hakim itu adalah upaya-upaya orang yang tidak pernah bersyukur dan tidak tahu rasa terima kasih. Harusnya mereka menyadari bahwa pertanggungjawaban seorang hakim itu bukan kepada presiden, tapi kepada dirinya dan Tuhan yang Maha Kuasa. Pimpinannya pun tidak bisa mengintervensi hakim. Nah, jadi kalau kalian sudah diabolisi kemudian melaporkan hakim, menurut saya nanti bisa-bisa jadi hakim melaporkan presiden yang memberi abolisi. Jadi semakin kacau dunia peradilan. Nah, dan walaupun Pak Presiden memberi abolisi, tapi yang merehabilitasi nama baik kembali itu adalah kewenangan yang tertinggi berada di tangan hakim.
tergantung masing-masing tingkat. Kalau diberikan dan diterima atau ingkar di pengadilan negeri, ya itu tertinggal hakim pengadilan negeri. Begitu juga selanjutnya di tingkat pengadilan tinggi, kasasi maupun peninjauan kembali. Nah, ini yang dipolitisir saat ini oleh orang-orang yang menganggap bahwa seolah-olah dengan abolisi yang sangat berat, maka kasus menghina Pak Jokowi juga akan diabolisi maupun diberikan amnesti. Kami meminta pihak kepolisian ya untuk terus dan fokus melanjutkan laporan kita ya, terlepas nanti akan mendapat amnesti abolisi. Itu menurut saya merupakan satu semangat atau kekebalan hukum buat penjahat-penjahat nanti jadinya. Nah, sebaiknya segera tangkap Roy Suryo dan kawan-kawan yang melanggar ya, termasuk ujaran kebencian terhadap Pak mantan Presiden maupun kepada Pak Paiman gitu. Terlalu banyak ngomong gitu. Kayak saya juga dituduh mencari pekerjaan, menawarkan menjadi pengacara TPUA. Saya aja saking tidak terlalu mengikuti perkara awalnya, saya nggak tahu apa itu arti TPUA dulu awalnya. Nah, belakang menganggap bahwa TPUA itu adalah bagian daripada kelompok ya orang-orang yang membela atau kepentingan membela orang yang menghina dan mempermalukan Pak Jokowi, itu aja. Jadi sama. Tapi ketika kita membuat laporan perdata maupun pidana, mereka katanya nggak ditangani oleh TPUA. Setelah kita dapatkan TPUA, katanya alamat sudah pindah gitu. Setelah kita ketemu orangnya secara sendiri katanya gitu. Jadi oknum-oknum penghina Pak Presiden maupun Pak Paiman adalah orang-orang pengecut ya, orang-orang yang berani ngomong doang. Ditanya alamat nggak mau sidang, nggak mau lawan kita. Maunya dia sidang lawan Pak Jokowi, kalah, marah, tapi dia nggak tahu, dia tahu kualitas gugatan kita, dia menyadari gitu, bahwa mereka akan ditelanjangi oleh Farhad Abbas ya, akan digali kemudian dengan bukti-bukti kita dengan ketidakmampuan dan keadaan yang menurut kita masih prematur, dan mereka seperti orang kesurupan pergi menghina, mempermalukan Pak Jokowi tanpa memikirkan bahwa mereka terancam pasal-pasal pidana. Kemudian mereka merasa yang menghina Pak Jokowi ada yang diberi amnesti. Coba aja bahwa mereka tidak bebas, dan itulah sebabnya undang-undang dibuat untuk melindungi kepentingan orang-orang yang terfitnah maupun terjemahkan seperti Pak Jokowi. Tidak hanya Pak Jokowi, siapa saja yang dihina melalui media sosial, dipermalukan, dibuat penelitian dan menggiring opini dengan sifat-sifat yang kalimat-kalimat yang tidak senonoh yang keluar dari mulut Roy Suryo dan kawan-kawan. Menurut saya bukan pengacara. Firdaus itu mantan pengacara, dia bukan pengacara. Berarti tidak bakal bisa ya, Bang? Nggak bisa. Firdaus tuh mantan pengacara, dia bisa. Kemudian paling dia nanti kalau di lobi sama Roy Suryo selesai gitu, paling diam-diam aja ketawa-ketawa lagi. Jadi fokus saja laporan Pak Paiman dan Pak Jokowi, nggak usah melebar kemana-mana. Ya harus dong, jelas-jelas mereka mengatakan Pak Paiman ijazahnya palsu 1000%, itu kan dari kalimat mereka. Kalau begitu caranya mereka nggak dihukum, nanti kita ngomong aja teriak-teriak semua, minta orang diperiksa, minta orang dihukum gara-gara ijazah palsu semua. Karena kita pasti aman dengan kalimat-kalimat ujaran kebencian dan fitnahan serta penyebaran. Dari dulu ya gitu, apa yang dilakuin, gambar stupa, akhirnya berakhirnya jadi penjara. Oke? Baik, Bang, mungkin kalau Roy Suryo enaknya silakan aja, tapi apa hukum akan mengejar dan dia akan berhadapan dengan hukum. Sekarang kemampuan mereka berretorika, berkomunikasi dengan turunnya Farhad Abbas pembela kaum lemah, saya yakin mereka udah kayak orang pikun, orang linglung. Ya. Nah, ini orang nggak ada yang kebakaran, dia teriak kebakaran. Orang nggak ada teriak kemalingan, dia teriak maling gitu. Padahal yang maling panci siapa? Ya. Mungkin ada yang maling panci, dia teriak ada yang ijazah, gitu aja masalahnya. Oke. Nah, Bang, tapi di sisi lain kan bahwa Roy sendiri tidak akan pernah mundur, mau siapapun kasusnya apapun itu. Pokoknya silakan maju sampai masuk penjara. Sudahlah, Roy, nggak usah kayak anak-anak kecil main-main begitu ya, nggak usah.
Pak Jokowi itu adalah mantan kepala negara kita yang harus dihormati gitu. Jangan kamu permalukan dengan cara-cara yang kekanak-kanakan. Kasihan saya ngeliat kamu teriak-teriak seperti itu. Nggak ada yang lindungi kamu. Kamu dilindungi, ada orang besar pun kamu nggak sebut namanya atau kamu bantah. Jadi semakin celakalah kamu gitu ya. Semakin suramlah masa depanmu, Roy Suryo. Karena dalam agama pun tidak boleh orang menghina, memfitnah, dan mencaci orang seperti itu. Kamu melakukan perlawanan gitu. Sebagai mantan narapidana, kamu tetap tidak kapok-kapoknya mempermalukan orang dengan cara-cara itu. Kayak kurang kerjaan loh gitu. Indonesia ini kalau mau kita berjuang itu bukan masalah ijazah-ijazah. Ya. Dan memang cara berantem Roy Suryo itu cara berantem yang kekanak-kanakan. Di TV dibilang, saya nyari kerjaan sama dia, ngapain nyari kerjaan, saya hajar dia kok. Kalau saya pernah punya utang budi sama Roy Suryo, nggak mungkin saya pergi serang dia. Justru karena saya anggap dia tidak berbudi, makanya saya membela Pak Jokowi dan membela Pak Paiman untuk menghadapi orang-orang yang, ingat ya, gara-gara mulut badan binasa loh. Kalau Pak Jokowi tidak membela diri dan tidak meluruskan, hancur loh. Hancur nama baik UGM, nama baik perorangan. Ini gara-gara siapa? Target dia adalah menang, tapi target saya adalah mereka terpental. Oke, makasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.